selamat datang kembali di channel kita yang selalu penuh dengan cerita seru dan menarik. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu otak terbesar di abad ke-20. Siapa coba? Yap, siapa lagi kalau bukan Albert Einstein. Tokoh yang satu ini nggak cuma dikenal dengan teori-teorinya yang bikin kita semua garuk-garuk kepala, tapi juga dengan gaya rambut khasnya yang acak-acakan. Serius deh, kalau kamu cuma tahu Einstein dari gambar-gambarnya di buku, kamu mungkin juga mikir yang sama. Ini nih orang ilmuwan atau orang lagi bangun tidur ya kan? Jadi bersiaplah karena kita akan menyelami kehidupan seorang jenius yang bikin dunia berubah dan bikin guru fisika kita juga ikut pusing, tapi dengan cara yang menyenangkan. Dari soal teori relativitas sampai ke teka-teki kuantum, kita akan bahas semua, jadi langsung aja. Jadi Albert Einstein ini lahir pada tanggal 14 Maret di kota Ulm pada tahun 1879. 14 Maret 1879 di kota Ulm, Jerman. Nah, ngomong-ngomong soal kelahirannya, ada satu rumor lucu yang mungkin pernah kamu dengar. Katanya waktu lahir, kepala Einstein tuh gede banget. Saking gedenya, keluarganya tuh sampai mikir kalau ada yang salah dengan bayi kecil ini. Tapi tenang, kepala Einstein ternyata baik-baik aja. Dan dia tumbuh jadi anak yang sehat dan yaps, pinter banget tentunya. Kebayang gak sih kalau bayinya Einstein ini beneran gak biasa? Mungkin dunia bakal kehilangan salah satu ilmuwan terbesarnya ya. Ngomong-ngomong soal masa kecil, Einstein ini sebenarnya bukan anak ajaib yang langsung pinter dari kecil gitu ya. Bahkan katanya dia mulai ngomong itu agak telat, sekitar umur 3 tahun. Jadi buat kalian yang dulu ngomongnya juga telat, jangan khawatir, masih ada harapan buat jadi jenius ya. Dan buat orang tua, jangan pernah takut kalau anaknya telat ngomong ya. Nih, lihat nih, si Einstein nih. Tapi ya, di umur 5 tahun, Einstein ini udah mulai tunjukin tanda-tanda kalau dia punya otak yang berbeda. Jadi ceritanya, ayahnya kasih hadiah kompas kecil waktu Einstein sakit. Nah, Einstein kecil ini nggak berhenti mikir, kenapa jarum kompas ini selalu mengarah ke utara? Dari situ, rasa penasarannya terhadap alam semesta mulai muncul. Keren banget nggak sih? Dari hal sesederhana kompas, dia mulai memikirkan konsep yang jauh lebih dalam. Tapi jangan salah, meskipun sekarang kita lihat Einstein ini sebagai simbol jenius, dia dulu bukan anak yang wow gitu ya di sekolahnya. Faktanya, dia sempat dianggap lambat dalam beberapa pelajaran. Coba bayangin, Albert Einstein yang teorinya bikin kepala para profesor zaman sekarang ini berasap, dulu itu malah dianggap kurang berbakat sama gurunya. Aduh, ini pelajaran buat kita semua ya. Kalau jangan pernah anggap remeh siapapun. Karena bisa jadi yang kita anggap biasa-biasa aja ternyata bakal jadi seorang Albert Einstein selanjutnya. Agak bikin mikir juga ya. Bukan cuma di sekolah loh. Einstein muda juga sempat punya masalah sama otoritas. Ya, dia kayak remaja pada umumnya yang kadang suka melawan. Waktu di sekolah Munich, Jerman, Einstein ini ngerasa kalau pendidikannya di sana terlalu kaku dan juga otoriter. Jadi nggak heran kalau dia sering bentrok sama gurunya. Mungkin kalau sekarang, Einstein bakal sering kena SP gara-gara debat sama gurunya tentang cara belajar yang benar. Dan puncaknya, Einstein memutuskan keluar dari sekolah di umur 15 tahun. Sebuah keputusan yang bikin orang tuanya khawatir, tapi justru jadi awal dari perjalanan intelektualnya yang luar biasa. Tapi jangan keburu khawatir, meskipun keluar sekolah, Einstein ini nggak pernah berhenti belajar. Jadi dia pindah ke Swiss dan melanjutkan pendidikannya di ETH Zurich, salah satu institut teknologi yang paling bergengsi di Eropa. Di sini Einstein merasa lebih bebas dan bisa berkembang lebih cepat. Tapi ya meskipun dia cerdas banget, Einstein bukan mahasiswa yang rapi. Seringkali dia malah bolos kelas dan belajar mandiri. Iya, kamu nggak salah dengar nih. Si Einstein ini ternyata sering bolos. Tapi dia bolos bukan buat main-main kayak kita-kita sekarang ya. Melainkan buat belajar topik-topik yang menurutnya lebih menarik daripada pelajaran di kelas. Dan di masa-masa inilah, Einstein mulai menyusun pemikirannya tentang waktu, ruang, dan gravitasi yang nantinya bakal mengubah dunia. Tapi sebelum kita masuk ke teori-teorinya yang bikin pusing kepala, mari kita lihat dulu kisah cintanya. Iya, Einstein juga punya kehidupan cinta loh. Emang kamu nggak punya kisah cinta? Mungkin kamu mikir, hah? Orang jenius kayak dia punya waktu buat pacaran? Jawabannya, punya dong. Jadi Einstein ini pertama kali jatuh cinta dengan Mileva Merrick, teman sekelasnya di ETH Zurich. Mileva ini juga cerdas dan mungkin itu yang bikin Einstein tertarik. Mereka sering diskusi soal fisika bareng.
Dan Einstein pun akhirnya menikahinya pada tahun 1903. Mileva adalah cinta pertama Einstein, tapi ya kayak cinta pertama pada umumnya, hubungan mereka nggak berjalan mulus. Meskipun mereka punya 2 anak bersama, pernikahan Einstein dan Mileva akhirnya kandas. Tapi kita akan cerita lebih banyak soal itu nanti, karena sekarang kita akan ngomongin salah satu momen paling bersejarah dalam hidup Einstein. Momen yang bikin namanya diingat selamanya. Jadi pada tahun 1905, itu adalah tahun yang sangat spesial buat Einstein. Tahun ini disebut-sebut sebagai Annus Mirabilis, atau tahun keajaiban bagi Einstein. Karena di tahun itu Einstein mempublikasikan 4 makalah yang benar-benar mengubah dunia sains. Bayangin aja, dalam 1 tahun dia melahirkan teori-teori yang bikin seluruh ilmuwan di dunia tercengang. Pertama-tama, ada makalah soal efek fotolistrik. Di sini Einstein menunjukkan bahwa cahaya sebenarnya terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut foton. Nah, teori ini yang nanti bikin Einstein dapat hadiah Nobel pada tahun 1921. Yaps, kamu nggak salah dengar. Jadi bukan teori relativitas yang bikin Einstein dapat Nobel, tapi efek fotolistrik. Lalu ada juga makalah tentang gerakan Brownian, di mana Einstein menjelaskan bahwa partikel-partikel kecil yang kita lihat bergerak acak dalam air sebenarnya akibat benturan-benturan atom-atom kecil yang nggak terlihat. Ini kayak lagi nonton pameran air yang menari-nari, tapi Einstein bilang, itu atomnya yang bikin mereka bergerak. Dan akhirnya, jeng jeng jeng, teori relativitas khusus. Ini adalah salah satu karya paling fenomenal dari Einstein. Relativitas khusus mengajarkan kita bahwa waktu dan ruang itu nggak mutlak. Kalau kamu pikir waktu berjalan sama untuk semua orang, nah Einstein bilang nope guys, waktu itu relatif. Ini baru bagian awal kehidupan Einstein hingga awal terobosannya di sains. Oke, tadi kita udah singgung soal teori relativitas khusus ya. Nah sekarang kita bakal masuk lebih dalam ke teori ini. Tapi tenang aja, jangan langsung ketakutan sama kata relativitas. Kita akan coba jabarin ya dengan cara yang lebih santai supaya kalian gak pusing-pusing banget. Karena sebenarnya aku juga lumayan pusing. Jadi gini, inti dari teori relativitas khusus adalah bahwa waktu dan ruang itu gak selalu sama untuk semua orang. Kalau kamu bergerak sangat cepat mendekati kecepatan cahaya, waktu buat kamu bisa berjalan lebih lambat dibandingkan orang yang diam di bumi. Jadi kalau kamu naik pesawat luar angkasa dan terbang dengan kecepatan deket-deket cahaya, pas kamu balik ke bumi mungkin kamu cuma ngerasa jalan 1 tahun, tapi di bumi udah berlalu 50 tahun. Keren gak sih? Tapi sekaligus kayak mind blowing gitu ya kan? Dan jangan lupa, ada satu rumus yang bikin Einstein jadi superstar di dunia sains. Kalian pasti sudah pernah dengar dan sering dengar, dilihat-lihat di t-shirt atau di poster ya. Dan yang jelas, rumus ini beneran terkenal banget, yaitu I sama dengan mc kuadrat. Jadi I itu energi, M adalah massa, dan C adalah kecepatan cahaya. Rumus ini bilang bahwa massa bisa diubah menjadi energi, dan energi bisa diubah menjadi massa. Jadi massa benda itu sebenarnya adalah bentuk lain dari energi. Gak heran kalau rumus ini jadi fondasi buat pemahaman kita tentang nuklir, energi, dan bahkan bom atom. Tapi mari nanti kita bahas soal bom atom ini lebih lanjut. Coba bayangin Einstein saat itu bikin teori kayak gini. Sementara kita dulu mungkin ya pas pelajaran fisika di sekolah malah sibuk nyari contekan. Luar biasa banget gak sih otaknya? Tapi kita jangan buru-buru masuk ke hal-hal yang berat dulu. Mari kita balik sedikit ke kehidupan pribadi Einstein. Kayaknya tadi udah kita ceritain ya, kita dengerin, kasih bocoran juga soal pernikahan pertamanya yang gak berjalan mulus. Jadi setelah menikah dengan Mileva Merrick dan punya 2 anak, hubungan mereka ini mulai retak. Einstein sering sibuk dengan penelitiannya, sementara Mileva juga ngerasa terpinggirkan. Akhirnya mereka pun bercerai pada tahun 1919. Tapi jangan salah, Einstein bukan jomblo yang lama-lama gitu ya. Dia kemudian menikahi sepupunya sendiri, yaitu Elsa Einstein. Nah, ini mungkin agak aneh ya buat kita zaman sekarang. Tapi di masa itu, menikahi sepupu bukan hal yang aneh. Elsa ternyata menjadi pendamping hidup Einstein yang sangat pengertian. Dia paham bahwa Einstein adalah tipe orang yang lebih fokus pada buku dan rumus, jadi Elsa ini juga nggak terlalu menuntut hal-hal yang bikin Einstein pusing kepala. Kalau kita lihat dari sisi percintaan, Einstein ini mungkin kesannya bukan kayak seorang Don Juan yang romantis ya, tapi setidaknya dia tahu bagaimana cara menjaga hubungan.
Ya, meskipun setelah menikah kedua kali, Einstein tetap lebih sibuk dengan fisika daripada urusan rumah tangga. Bisa dibilang dia lebih jomblo intelektual ya. Karena dia ini selalu sibuk dengan cinta pertamanya, yaitu sains. Oke, pada tahun 1915, Einstein kembali bikin gebrakan besar di dunia sains dengan teori relativitas umum. Kalau tadi kita bahas relativitas khusus yang ngomongin soal kecepatan dan waktu, teori relativitas umum ini lebih fokus pada gravitasi. Dan ya, sekali lagi Einstein membalikan pemahaman kita tentang gravitasi yang sudah dipegang erat-erat sejak zaman Newton. Newton ini bilang kalau gravitasi itu semacam gaya yang menarik benda ke arah bumi, tapi Einstein bilang, enggak guys, gravitasi itu bukan gaya tarik-menarik biasa, melainkan kelengkungan ruang dan waktu. Kebayang nggak sih? Einstein melihat ruang dan waktu seperti kain elastis besar, dan benda-benda yang punya massa seperti matahari, planet, atau bahkan kamu. Tenang aja ya, berat badan kita nggak bikin lengkungan sebesar planet kok. Bisa melengkungkan kain ini. Jadi benda-benda bergerak di sekitar massa besar karena kain ruang waktu ini melengkung. Bukan karena ada gaya tarik-menarik misterius seperti yang dibilang Newton ya. Jadi emang karena ada kelengkungan ruang dan waktu. Teori ini sukses besar setelah ada bukti nyata yang mendukung. Pada tahun 1919, astronom Arthur Eddington melakukan pengamatan saat terjadi gerhana matahari total. Dari pengamatannya, Eddington membuktikan bahwa cahaya dari bintang-bintang memang melengkung ketika melewati medan gravitasi besar seperti matahari. Ini membuktikan teori Einstein adalah benar, dan dunia pun jadi heboh. Einstein pun langsung jadi selebriti sains global. Kalian tahu nggak? Di tahun-tahun berikutnya, Einstein malah jadi semacam ikon pop culture. Dia sering muncul di majalah, diundang ke berbagai acara, dan bahkan jadi tokoh inspirasi di film-film. Bayangin nih, dia ilmuwan tapi terkenal kayak seleb zaman sekarang. Coba kalau Instagram udah ada waktu itu ya, mungkin followers Einstein ini udah jutaan kali ya. Ini kayak Elon Musk ya, bener-bener kayak dia tuh seorang yang bener-bener ikonik gitu. Tapi meskipun Einstein sangat terkenal dan diakui di mana-mana, dia juga menyadari bahwa hasil dari teorinya bisa digunakan untuk hal-hal yang mengerikan. Salah satu hal yang paling kontroversial adalah kontribusinya terhadap pengembangan bom atom. Pada tahun 1939, Einstein menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat saat itu yaitu Franklin D. Roosevelt bersama dengan ilmuwan lain yang memperingatkan tentang potensi pengembangan senjata nuklir oleh Nazi Jerman. Surat itu akhirnya memicu program Manhattan Project yang pada akhirnya menghasilkan bom atom. Namun, meskipun surat itu berasal dari Einstein, dia sendiri nggak terlibat langsung dalam pembuatan bom atom. Faktanya, setelah Perang Dunia Kedua, Einstein menjadi salah satu kritikus terbesar penggunaan senjata nuklir. Dia menyesal bahwa teorinya tentang energi massa, ingat ya rumus I sama dengan MC kuadrat tadi, akhirnya digunakan untuk kehancuran besar. Einstein menyadari bahwa meskipun sains bisa membawa kita ke puncak-puncak pengetahuan, manusia harus bijaksana dalam menggunakan pengetahuan itu. Seiring bertambahnya usia, Einstein mulai mundur dari sorotan publik dan lebih memilih hidup yang tenang. Meskipun begitu, dia tetap aktif berpikir dan menulis sampai akhir hayatnya. Bahkan nih, pada tahun-tahun terakhirnya, dia terus mengerjakan apa yang disebutnya sebagai teori medan bersatu. Sebuah upaya untuk menggabungkan semua kekuatan alam seperti gravitasi dan elektromagnetisme. Jadi teori-teori itu akan disatukan ke dalam teori besar, satu teori besar ya. Ini kayak misi terakhirnya untuk nyatuin semua potongan puzzle besar alam semesta. Tapi sayangnya, dia nggak pernah berhasil menyelesaikan teori ini. Dan memang banyak ilmuwan sekarang yang masih melanjutkan pencariannya. Jadi meskipun Einstein udah nggak ada, otaknya ini kayak masih hidup terus lewat pekerjaan para ilmuwan yang melanjutkan misinya. Jadi, ada satu hal lucu lagi yang perlu kalian tahu. Jadi saat Einstein meninggal pada tahun 1955, ada cerita unik soal otaknya. Jadi setelah kematiannya, otaknya ini diambil oleh seorang dokter bernama Thomas Stotz Harvey. Ya, kamu nggak salah dengar ya. Ini otaknya Einstein loh, diambil untuk diteliti. Harvey berharap bisa menemukan apa sih yang bikin otak Einstein ini begitu jenius. Tapi ternyata nggak ada yang begitu spesial ya dari otaknya. Karena setidaknya dari segi bentuk dan ukuran itu ya normal aja. Jadi mungkin rahasia kejeniusannya ini bukan soal ukuran otak, tapi lebih ke cara dia berpikir dan mendekati masalah.
Tapi meskipun ini terdengar aneh, hasil penelitian otaknya memang membantu kita sedikit lebih paham tentang bagaimana otak manusia ini bekerja, terutama soal bagian yang mungkin berhubungan dengan pemikiran kreatif dan abstrak. Jadi bahkan setelah meninggal, Einstein ini tetap memberikan kontribusi bagi sains, walaupun caranya agak unik dan serem ya. Bayangin deh kalau otak kita nanti dibedah ya, diambil dokter setelah meninggal, terus bakal ketemu apa ya? Kayaknya nggak ada yang spesial ya. Mungkin jatuhnya nanti kayak ya sia-sia aja ya. Jadi Einstein ini memang meninggalkan banyak hal bagi dunia, bukan cuma fisika, tapi juga filosofi hidupnya yang mendalam. Salah satu kutipan paling terkenalnya adalah imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Ingat nih ya, imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Dan ini nggak cuma omong kosong. Einstein percaya bahwa tanpa imajinasi kita nggak bakal pernah bisa berpikir di luar batasan yang ada. Dalam hidupnya, dia selalu mendorong diri dan orang lain untuk bertanya, membayangkan hal-hal yang baru dan juga nggak pernah takut bikin kesalahan. Dan ini jadi pelajaran buat kita semua ya kan. Kalau kamu pernah merasa ragu dengan kemampuanmu atau merasa nggak cukup pintar, ingat aja seorang Einstein. Dia sendiri sering dibilang lamban di masa kecilnya, tapi rasa penasarannya terhadap dunia nggak pernah padam. Rasa ingin tahunya yang luar biasa, keinginan untuk terus mengeksplorasi, dan itulah yang bikin dia menjadi Einstein yang kita kenal sekarang. Tapi jangan lupa juga, meskipun Einstein ini seorang ilmuwan besar, dia tetap manusia biasa yang punya kelemahan. Kadang dia juga keras kepala, agak canggung dalam hubungan sosial, dan suka banget bolos kelas. Jadi buat kamu yang mungkin sering merasa gagal atau pernah salah langkah, tenang aja. Bahkan seorang Albert Einstein pun pernah salah langkah dalam hidupnya. Sekarang mari kita bicara soal warisan Einstein yang masih hidup sampai sekarang. Salah satu pengaruh terbesarnya adalah di bidang teknologi. Jadi nggak usah jauh-jauh, coba kita lihat sekarang smartphone. Teknologi GPS yang bikin kamu nggak pernah nyasar ke rumah mantan. Ups. Itu berfungsi karena prinsip relativitas yang Einstein temukan. Kalau GPS nggak mempertimbangkan efek relativitas waktu, sistem itu bakalan error. Jadi terima kasih banyak buat seorang Einstein ya. Sekarang kita bisa hidup dengan lebih nyaman. Selain itu, teori relativitas umum juga jadi dasar buat memahami alam semesta kita yang luas. Misalnya nih, ilmu tentang lubang hitam atau black holes yang berasal dari pemahaman kita tentang gravitasi ala Einstein. Jadi kalau kamu pernah nonton film Interstellar atau Gravity, kamu mungkin udah terima kasih diam-diam ke Einstein. Karena meskipun dia nggak kebagian royaltinya, tapi film-film itu terinspirasi dari teori-teori yang diciptakan oleh Einstein itu tadi ya. Tapi bukan cuma di teknologi dan fisika, Einstein ini juga punya pengaruh besar di dunia pendidikan. Banyak orang terinspirasi oleh cara berpikirnya yang kreatif dan bebas. Bahkan, Einstein sering banget bilang kalau pertanyaan itu jauh lebih penting daripada jawaban. Dia percaya bahwa pendidikan yang baik bukan cuma soal menghafal rumus atau fakta, tapi juga soal bagaimana kita bisa bertanya dengan kritis dan melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Dan kalau kita lihat dari kehidupannya yang sederhana, Einstein juga memberi kita pelajaran tentang kerendahan hati. Meskipun dia sering dianggap sebagai orang terpintar di dunia, dia nggak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Dalam beberapa wawancara, Einstein ini sering bilang kalau dia adalah orang biasa yang kebetulan punya rasa ingin tahu besar. Coba bayangin, seorang jenius kelas dunia menganggap dirinya cuma orang biasa aja. Ini bener-bener bikin kita belajar buat nggak sombong meskipun kita berhasil mencapai hal-hal yang fantastis ya. Oke, itu tadi kisah luar biasa seorang Albert Einstein, seorang bocah yang dulu dianggap lambat, seorang mahasiswa yang suka bolos kelas, hingga akhirnya jadi ilmuwan terbesar pada abad ke-20. Einstein mengubah cara kita melihat dunia dari yang kita kira waktu itu tetap menjadi waktu yang ternyata relatif. Dia membantu kita memahami alam semesta dengan cara yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi mungkin yang paling penting, Einstein mengingatkan kita semua bahwa kehidupan gak selalu harus kaku dan juga serius. Dia mengajarkan bahwa berpikir kreatif dan penuh rasa ingin tahu adalah kunci untuk memahami dunia. Dan di balik semua pencapaian sainsnya, Einstein adalah contoh nyata bahwa manusia dengan segala kekurangannya bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Jadi, mari kita ambil pelajaran dari seorang Einstein dan jangan pernah takut untuk bertanya, untuk bermimpi besar, dan jangan pernah berhenti penasaran. Dan ingat, hidup ini lebih dari sekedar jawaban.
Kadang-kadang pertanyaanlah yang membawa kita ke tempat-tempat yang menakjubkan. Terima kasih teman-teman yang telah bergabung di perjalanan panjang kita mengenal seorang Albert Einstein. Semoga kisah ini bukan cuma menambah pengetahuan kita, tapi juga memberi inspirasi untuk terus berpikir kreatif dan selalu ingin tahu. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye-bye.